kesaksian Tuhan dari Mojosari, menyaksikan bagaimana Tuhan itu begitu baik dalam kehidupannya. Waktu kami persilakan. Tolong mic-nya dihidupkan, Pak Sugeng. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Shalom. Ya, shalom malam. Shalom malam. Selamat malam. FG9. Be strong in the Lord. Belum semuanya dan kurang semangat. Ini yang hadir walaupun usia sekitar 70 tahunan. Tapi semangat harus tetap semangat 45. FGB men. Be strong in Be strong in the Lord. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita semua diberi cuaca yang cerah oleh Tuhan. Tadi siang sempat cuaca hujan, dan malam hari ini cuaca cerah, kita semua dapat mengikuti dengan nyaman ya. Saudara, setelah saya ikuti beberapa kali Zoom meeting FGB MFI Mojokerto City Chapter ini, berapa banyak saya sudah kenal, terutama yang dari Mojokerto. Sebagian juga ada yang belum kenal, hanya secara Zoom aja. Untuk itu saya sampaikan salam kenal untuk yang belum pernah bertatap muka dengan saya. Saudara, seperti tadi diutarakan oleh host kita, malam hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi mengenai pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan mukjizat yang Tuhan sudah berikan kepada saya. Nama saya, perkenalkan dulu, nama saya Sukaryo Rejo, aslinya Tua Syukang. Memang semua orang kalau melihat nama Sukaryo Rejo, apalagi alamatnya Mojosari, sudah pas betul suatu nama yang deso ya. Tapi Pak Tugel katakan nama deso, tapi rezeki kuto. Itulah saudara, saya dilahirkan di kota Jombang. Dan saya sempat berlanglang buana ke beberapa kota, di Lawang, Semarang, Jakarta, Surabaya, terakhir yang paling lama di Surabaya, lebih lama lagi di Mojosari. Saya masuk kota Mojosari tahun 1979, berarti sekitar 42 tahun. Dan saya tidak punya niatan untuk pindah ke mana-mana lagi, selain ke rumah Bapak di surga. Tapi bukan untuk waktu yang singkat ini, saudara, saya masih ingin hidup berapa tahun lagi. Saudara, itulah sekedar intermezzo ya, sekedar icebreaker. Sekarang saya mulai kronologi yang akan saya saksikan, masih seri COVID ya, COVID-19. Begini kronologinya. Pada tanggal 25 Agustus yang lalu, setiap pagi seperti biasa, saya itu jalan kaki di halaman rumah sendiri. Tiap hari, tiap pagi setengah jam, kecuali Minggu. Pada tanggal itu, hari Rabu kalau nggak salah, itu saya rasakan badan saya itu lemas. Badan saya lemas, tidak ada semangat untuk jalan. Akhirnya saya putuskan setengah jalan, tidak jalan lagi. Dan besok paginya saya jalan lagi, barangkali sudah bisa sehat ya. Tapi ternyata tetap aja tidak ada gairah ya untuk jalan. Bahkan saya rasakan suhu badan saya ini naik ya, sampai 39 derajat Celcius. Terus langsung saya berhenti. Sorenya saya langsung ke Mojokerto untuk tes. Saya curiga mungkin memang saat itu COVID-19 cukup gencar ya. Dan kebetulan rumah saya itu dekat dengan rumah sakit, kira-kira antara 100 sampai 200 meter.
Jadi saya curiga jangan-jangan saya kena COVID. Jadi malamnya langsung saya ke rumah sakit EMA, saya tes antigen, ternyata negatif. Tapi durasi saya, kadar oksigen saya, kok antara 90, 92. Saya merasa tidak enak. Saya tidak mau nanti sampai terlambat. Besok pagi, saya langsung ke Surabaya, ke Rumah Sakit Nasional Hospital. Di situ saya dites PCR. Dan ternyata positif, saudara. Dan langsung saya masuk di kamar isolasi. Kebetulan saat itu kamar di Nasional Hospital tidak begitu penuh, jadi saya malah sempat memilih kamar, dan saya kebetulan saya didampingi oleh anak perempuan saya yang mendampingi saya selama seminggu di Nasional Hospital. Saudara, yang namanya isolasi, kita ibaratnya kita mungkin barang ke JNE, ya. Barang itu ditutup sedemikian rapat, saudara. Jadi tidak ada satu celah udara sedikit pun yang bocor. Begitu juga di ruang, di kamar isolasi itu. Betul-betul saya merasa terkurung. Ya. Saya tidak dapat, jangankan begitu, anak saya mau mencoba, mau intip-intip keluar aja. Begitu oleh petugas, langsung disuruh tutup rapat. Jadi benar-benar saya merasakan suasana yang tidak enak sama sekali. Walaupun rumah sakit itu tergolong mewah, tapi hati itu tidak nyaman sekali. Selama, oh ya saudara, waktu saya divonis positif itu, saya sempat juga kaget. Namun saya juga sudah siap. Saya flashback tahun 2000 yang lalu, sekitar bulan Juli. Saya itu pernah menjalani bedah operasi jantung, bypass di Singapura, saudara ya. Jadi saya pikir untuk COVID ini kan tidak perlu operasi seperti operasi di Singapura itu. Jadi saya agak tenang. Namun saya juga sempat khawatir karena saat itu apalagi lansia seperti saya dengan usia 76 tahun ini, dan saya punya penyakit bawaan, komorbid, hipertensi, dan penyakit jantung. Itu yang sempat membuat saya khawatir, karena orang yang lansia yang rata-rata yang kena COVID, itu banyak yang game over, ya, saudara. Tapi saya semua itu saya serahkan kepada Tuhan. Selama di kamar isolasi itu, betul-betul segala aktivitas saya sehari-hari itu tetap saya laksanakan seolah-olah tidak ada apa-apa. Dan memang tidak ada apa-apa, saudara. Saya tidak merasakan apa-apa. Saya tidak mengalami anosmia, yaitu kehilangan rasa maupun penciuman. Sesak napas pun saya tidak. Saya perlu oksigen hanya waktu berangkat ke Nasos itu aja. Itu pun ya saya perlu bantuan oksigen tabung yang kecil 1 meter kubik itu saja. Selama di ruang di kamar isolasi itu benar-benar saya menghitung hari lepas hari. Saya tanya kepada teman-teman, biasanya kalau gejalanya itu nampak biasanya hari yang keberapa. Ternyata variatif, ada yang bilang 5, hari ke-5, ke-6, ke-7. Dari hari ke hari saya terus ikuti terus. Sambil menghitung hari-hari, saudara, saya tidak lupa senantiasa lakukan setiap pagi saat teduh.
Saya menyanyikan lagu-lagu yang menguatkan iman saya. Waktu di Singapura dulu saya selalu menyanyikan lagu-lagu yang menguatkan iman saya. Jadi, Allah kuasa melakukan segala perkara, Allah ku maha kuasa, terus tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Terus itu saya nyanyikan terus. Banyak lagu-lagu yang menguatkan, juga mengenai pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu yang membuat hati saya merasa tenang. Dan setiap kali saya mengalami minum obat atau yang baik melalui oral maupun yang melalui transfusi, saya selalu sebut nama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu yang senantiasa saya ucapkan setiap melakukan tindakan maupun para medis yang melakukan. Saya selalu Tuhan tolong, Tuhan tolong. Betul-betul saudara, saya pasrahkan hidup saya sepenuhnya kepada Tuhan. Foto Taurat untuk saya tidak perlu saya harus keluar dari kamar isolasi. Jadi alat yang untuk foto Taurat itu yang masuk ke dalam kamar saya. Begitu ketatnya saudara. Jadi saya betul-betul seminggu di dalam kamar. Pure di dalam kamar. Terus saudara, pada hari-hari ke-5 saya tunggu, tetap tidak ada gejala apa-apa. Dan saya yakin ini adalah mukjizat yang Tuhan berikan kepada saya. Amin. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, saudara. Sama seperti orang-orang yang sehat itu, saudara. Yang akan dikatakan orang OTG. Jadi saya tidak merasakan apa-apa, sesak napas, batuk, segalanya saya tidak merasakan. Jadi istilahnya saya cuma seperti istirahat saja di dalam kamar isolasi itu. Puji Tuhan, saudara. Itulah yang saya rasakan di dalam ruang isolasi itu. Akhirnya, oh ya, selama saya di ruang isolasi itu, obat-obatan yang dimasukkan melalui transfusi, waduh saudara, begitu menyakitkan. Waktu dimasukkan itu, rasanya seperti kena setrum listrik itu saudara. Panas dan sakit, luar biasa. Saya beberapa kali masuk rumah sakit, beberapa banyak rumah sakit. Tidak pernah saya menangis kena suntikan yang melalui transfusi itu. Tapi ini benar-benar merupakan suatu yang sakit, panas sekali, entah apa atau obat apa saja. Dan lagi juga beberapa banyak obat-obatan yang saya minum selama saya di ruang isolasi itu. Pernah pada siang hari itu saja saya minum 16 biji obat-obatan. Belum obat-obat jantung dan tekanan saya. Bayangkan saudara, saya dibombardir oleh obat-obatan. Tapi puji Tuhan, saudara. Semuanya itu sudah saya lalui. Dan pada hari ke-6, saya berharap seminggu saya bisa pulang. Karena keadaan saya dari hari ke hari tidak mengalami gejala apa-apa. Saya seperti orang yang tidak kena COVID, saudara. Betul-betul. Suatu mukjizat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Betul-betul saya tidak merasakan satu gejala apapun. Dan pada hari yang ke-6, dokternya bilang, coba saya besok periksa kolesterolnya. Kalau memang baik, Anda boleh pulang. Pada keesokan harinya, ternyata dicek kolesterol saya juga baik. Namun, GT saya, tingkat penurunan saya, GT value saya, itu cuma 19, sekian, saudara. Dokternya ya bingung. Setiap kali dites, dimonitor, semuanya baik-baik saja. Tapi
CT value saya kok 19. Akhirnya dokter menyerahkan kepada saya, terserah saudara boleh pulang atau tetap menunggu sampai negatif. Saya pikir kalau sampai negatif berapa lama lagi saya harus tinggal di rumah sakit yang sangat tertutup buat saya. Akhirnya besok saya putuskan saya pulang. Dan saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan, sembuhkan saya. Kalau Engkau sudah sembuhkan saya dari operasi jantung yang lalu, Engkau pasti juga sembuhkan itu. Sungguhan saudara, saya pulang, saya tidak langsung berani pulang ke rumah. Karena ada anak menantu dan 2 cucu saya. Saya isoman di rumah anak saya yang perempuan di Mojokerto. Selama di Mojokerto, saya pun giat untuk melakukan aktivitas saya sehari-hari. Bahkan saya tambahi dengan jalan kaki, dengan menjemur diri, terus minum obat secara rutin, itu saya lakukan. Dan sambil terus berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan akhirnya tanggal 14 September, saya kontrol ke dokter Farida, dokter paru-paru saya. Jadi saya naik jadi 30. Tapi masih positif. Terus saya kembali lagi ke Mojokerto, tanggal 25 September, saya merasa kok enggak apa-apa, tapi kok tetap positif. Saya coba tes antigen di Mojokerto, di Rumah Sakit Erma juga. Ternyata negatif. Tapi PCR-nya tetap positif. Nah ini saya sampai bingung. Saya tanyakan teman-teman, ini keadaan saya baik-baik saja, antigen juga negatif, tapi kenapa PCR tetap positif? Beberapa teman bilang memang variatif ya, banyakkan orang tidak tentu, ada yang sampai 2 bulan lebih bahkan masih positif. Katanya ya itu tinggal bangkai-bangkainya saja. Tapi sebetulnya Anda sudah sembuh. Saya ingat kata-kata Pak Ishak Tan Utama yang mendoakan saya. Kau Sugeng jangan khawatir. Kau Sugeng pasti sembuh dan sudah sembuh. Seminggu pasti sembuh. Amin. Dan ternyata tanggal 29 saya memberanikan diri untuk pulang ke Mojosari. Walaupun tes PCR-nya masih positif. Terus selama di Mojosari saya juga tetap prokes ketat, tidak berani dekat dengan cucu maupun anak saya. Akhirnya pada tanggal 12 Oktober, saya pikir kalau tunggu sampai kapan negatif, sampai kapan saya harus terus hidup dalam ketidakpastian. Saya coba PCR ke Rumah Sakit Aksowaluyo Mojokerto. Dan puji Tuhan, hasilnya negatif, saudara. Amin. Amin. Demikian, saudara, yang sempat saya saksikan, begitu mujizat Tuhan sampai sekarang itu tetap ada dan masih terjadi. Amin. Sebab itu Tuhan, saudara, biarlah ini boleh menguatkan iman saudara. Amin. Di dalam segala sesuatu, biarlah kita senantiasa pasrah kepada Tuhan. Sebab dialah yang berdaulat atas hidup kita. Amin. Demikian kesaksian saya. Pak Joko Agung, kalau boleh saya mau tambah waktu kira-kira 5 menit untuk menaikkan Tuhan. Waktunya Ya. ada, Pak. Oh, ya Pak Lugito. Saya minta waktu kira-kira 5 menit, Pak Lugito. Saya akan memuji Tuhan. Sebuah lagu akan saya nyanyikan yang berkaitan dengan kesaksian saya. Dan sekaligus lagu yang saya nyanyikan ini, saya terinspirasi oleh suatu peristiwa kecelakaan
yang masih segar dalam ingatan kita semua ya. Minggu yang lalu seorang artis yang namanya Vanessa Angel dan suami Bibi siapa? Adi Sanamsa, saya nggak begitu tahu. Dari situ saya berkesimpulan hidup itu begitu tragis, saudara. Sungguh kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan hari bagi kita. Tapi bagi kita FGP Men, kita tahu pasti bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai dan melindungi kita. Dimanapun, kapanpun kita berada. Amin. Amin. Nah, saya mau sebentar, saya mau ini lagu. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihiku. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku berbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Saudaraku, saya yakin dan percaya bahwa pasti kita kesabaran segala kesempatan yang kita peroleh, kesempatan yang paling indah, paling mahal adalah kesempatan yang hidup. Pertanyaannya, jika kita hidup itu, kita akan persembahkan untuk Tuhan, ataukah kita terjadi menuruti akan cerita. Malam hari ini, saya ajak saudara-saudara di sisa umur kita, mari kita mempergunakan untuk melayani Tuhan, untuk senantiasa mengasihi anak, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama, seperti Bapa mengasihiku. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku berbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku berbuat, ku mau menyenangkanmu, menjadi roti terpecah, menjadi anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama.
menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Amin. Amin. Lagu ini memang saya rekam karena tidak mungkin saya membawa keyboard saya ke dalam kamar untuk saya mainkan. Jadi sekaligus saya rekam. Terima kasih Pak Joko Agung, terima kasih Pak Tito. Tuhan memberkati. Shalom. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah kita Allah yang luar biasa. Mujizat tetap ada dan mujizat masih ada. Haleluya, haleluya. Saudara, Pak Syukang ini sudah berusia 76 tahun, tapi dia masih begitu semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, luar biasa. Ini yang perlu kita contoh. Haleluya. Saudara, ini waktunya gimana ini? Sebetulnya saya kesaksian ini. Ya, saya kesaksian sebentar aja ya. Ya, 5 menit aja. Saudara, ini kejadian pada tahun 83 juga ya, saudara sekalian ya. 30 berapa tahun yang lalu ya. Saudara, waktu itu saya dari Mojokerto ke Surabaya ya, menghadiri rapat di Bulog ya. Nah, saya ngajak sopir, dan sopir saya itu pada waktu itu dia bilang, kalau pintu ketinggalan, tak ngambil SIM dulu ya. Nggak taunya saya tunggu sampai 10 menit nggak datang. Dan padahal saya jam 8 itu harus rapat di Bulog. Terpaksa saya tinggal, saya setir sendiri saudara sekalian. Saya buru-buru berangkat juga. Nah, saudara, singkat cerita pulangnya saudara sekalian. Karena pada waktu itu saya memang agak flu, ya toh, saya minum Insa, kan. Sehingga nggak terasa saya ngantuk waktu nyetir pulang itu jam 3 sore saudara sekalian. Ya, pulang dari Surabaya saudara sekalian sampai di Desa Ciro itu, setelah Malembendo, Ciro, saya ngantuk saudara sekalian. Mobil saya itu nyerempet pohon, ya toh, dengan kecepatan 140 km per jam sekalian. Waktu itu saya naik mobil baru geres sekalian, mobil Toyota TT132 itu ya. Itu nyerempet pohon sebulan, ini saya sadar, waduh, saya nyerempet pohon mau masuk ke sungai kecil ya, saudara sekalian. Kalau yang sebelah kiri sungai kecil, kalau yang sebelah kanan kan sungai Berantas. Mau masuk begitu, saya teriak, Yesus tolong. Nah ini saudara sekalian, memang apa yang difirmankan di dalam Roma 10 ayat 13 betul. Barang siapa berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan saudara sekalian. Itu bukan cuma tulisan, bukan dongeng saudara sekalian. Betul-betul. Barang siapa berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Waktu kejadian mobil sudah nyerempet pohon gitu, mau masuk kali, saya sadar, saya banting ke kanan, maksud saya biar nggak masuk ke sungai. Dan di depan itu ada pasir unduk-undukan sekalian ya, orang ceruk pasir itu ya. Saya tabrakkan ke pasir itu maksud saya biar berhenti mobil itu. Nggak taunya begitu mobil ban yang sebelah kiri itu nabrak pasir, mobil putar balik ke arah Surabaya lagi. Pohon yang saya serempet tadi saya tabrak kedua, nggak sadar saya sudah mobil nabrak kedua, mobil terguling sekalian ya, mobil terguling, akhirnya muter roda di atas sekalian. Dan begitu mobil berhenti, saya sadar, waduh aku kecelakaan. Saya tuh mesti sempat sekarang merobos dari kaca depan itu ya, yang sebelah kiri, karena sebelah kanan itu sudah cemet dengan ini atas ini sudah cemet dengan setir sekalian ya. Saya merobos dari sebelah kiri. Saya masih ingat waktu itu saya bawa tas, saya keluarkan ya, saudara sekalian, saya ditolongi orang desa, orang kampung itu, mobil saya diinggirkan, diguling-gulingkan orang banyak gitu ya, karena waktu itu rodanya di atas. Saudara, besok paginya itu mobil itu saya bawa ke Astra di Waru, saudara sekalian. Singkat cerita sampai di Waru, bengkelnya bilang begini, loh Pak, ini korbannya berapa Pak? Nggak ada. Maksud supirnya nggak meninggal ini? Ya. Saya bilang tidak, karena saya sendiri. Kapan kejadian kemarin? Waduh, Bapak itu bersyukur sama Tuhan. Ini pertolongan Tuhan, dia bilang gitu. Ya. Sudah Pak, jangan, kita nggak sanggup memperbaiki. Di kilo aja Pak, sudah Pak. Karena apa saudara sekalian? Disuruh kilo aja, nggak usah diperbaiki. Soalnya dia nggak sanggup memperbaiki.
karena mobil itu ringsek, saudara sekalian. Atas ini cempet dengan setir putus, roda sebelah kanan putus, nah, kaca semuanya pecah semua, saudara sekalian ya. Dan bayangkan mobil nabrak pohon dari sini, ya, yang depan tuh kap mesin terus radiator masuk, gitu, saudara sekalian. Bayangkan kecepatan 140, saudara sekalian waktu itu. Nah, akhirnya karena Astra tidak sanggup, saudara sekalian, saya bawa ke bengkel Monaco. Kalau masih ada yang ingat ya, di Ngemplak itu sebelahnya kantor polisi lalu lintas itu ada bengkel namanya Monaco. Saya bawa ke situ. Waktu itu yang punya bengkel itu om yang sudah agak tua. Terus saya bilang, Om, saya mau memperbaiki mobil saya. Dilihat gini, loh, Nip, gini. Ini berapa korbannya, Nip? Tidak ada, Om. Masa supirnya nggak mati? Dia bilang gitu. Enggak, Om. Gue sendiri yang nyetir. Saya bilang begitu, sekalian. Nah, terus saya bilang, loh, Nip itu jangan ngalut, Nip ya. Loh, saya bilang gini, Om, saya enggak ngalut, Om. Betul, mau kemarin tuh saya nyetir. Terus kalau Om enggak percaya, tanya istri saya. Waktu saya sama istri saya, sekalian. Terus istri saya bilang, betul, Om, kemarin tuh suami saya yang nyetir. Loh, Nip itu harus kamsia sama Dikong, dia bilang gitu. Nip, kalau ini bukan Dikong yang nolong Nip itu sudah daftar ke Giamluong. Nip sudah daftar ke Giamluong. Saudara, orang kalau melihat mobil saya pasti mengatakan sopirnya mati, saudara sekalian. Sopirnya mati. Karena apa? Hancur semua, saudara sekalian. Sampai-sampai omnya tuh bilang Nip, ini sulit, Nip. Lebih baik ini dianu aja, Nip. Nggak usah diperbaiki, sudah dibiarkan gini atau dijual kilo aja, Nip. Karena kalau memperbaiki ini lebih banyak biayanya. Karena pintu 4 ganti, ini nggak ganti semua, saudara sekalian. Depan grill, selebor kanan kiri ganti. Saudara, saya bilang gini, sudahlah, tetap diperbaiki. Kalau ini bilang tetap perbaiki, nggak apa-apa. Saya perbaiki, tapi nanti hasil ini belanja sendiri alatnya. Saudara, mobil itu hancur total sekalian ya. Bayangkan ini loh, atas itu cemet dengan setir putus sekalian ya. Pada waktu kan nggak ada safety belt, ya belum ada, tapi nggak zamannya pakai safety belt, saya nggak pakai, saudara sekalian. Nah ini orang bilang pasti mati, saudara. Tetapi firman Tuhan mengatakan, barang siapa berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, saudara. Pada waktu itu saya berseru di dalam nama Yesus, Yesus tolong jedar, sudah. Saya sadar, disitulah mujizat Tuhan terjadi. Amin. Ya. Orang bilang mati, saudara, tetapi kalau dalam perlindungan Tuhan, ya saudara, kau merasa luka, beset aja enggak, saudara sekalian. Amin. Ini kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Luka, beset aja enggak, saudara sekalian. Pada mobilnya hancur begitu. Kalau kita melihat berita beberapa hari yang lalu, tadi yang artis siapa itu, Vanessa, itu mobilnya itu lebih parah lebih parah. Tapi di dalam nama Yesus di situ ada keselamatan. Nah, ini begitu juga, saudara, istri saya masih tidak terima. Malamnya itu saya diajak ke Dokter Aji di Jalan Ketupat, Surabaya. Saya disuruh rongsen. Karena apa? Karena setir aja putus. Khawatirnya itu dada saya itu kena setir, kan bisa barangkali ada yang putus di dalamnya ini, sekalian paru-paru ini ya. Saudara, akhirnya malamnya kita periksa ke situ, ke Dokter Aji, di rongsen itu ternyata tidak ada luka sama sekali. Saudara sekalian, tidak ada tulang yang patah, saudara sekalian, tidak ada luka. Nah, ini semua ini bukan karena saya pintar, saya gagah dan sebagainya. Tapi semua itu Tuhan, ya, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Amin. Haleluya. Amin. Minta Bapak Ishak berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Kami serahkan dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kekasih yang nyata dalam hidup ini. Dan Engkau sangat terbukti Tuhan di dalam kehidupan kami. Kesaksian yang boleh kami terima pada malam hari ini, suatu kenyataan dan bukti bahwa penyertaan-Mu sempurna
sesuai dengan pujian tadi Tuhan. Kami tahu Roh Kudus, kalau tidak Tuhan tidak akan terjadi mujizat. Karena Engkau Roh Kudus yang mengasihi kami, maka mujizat itu boleh terjadi. Baik kepada saudara Syukang maupun juga saudara Kadwilu kita Tuhan. Walaupun sudah berapa lama yang lalu, tapi memang terbukti bahwa penyertaan-Mu sempurna Bapa. Engkau Yesus yang luar biasa, kekasih yang luar biasa. Tuhan, tiba saatnya kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami serahkan Pak Eko dalam kuasa-Mu. Tuhan, Kau pakai dia dengan urapan kuasa Roh Kudus. Biar apa yang difirmankan, boleh jadi berkat buat kami untuk mendengarkan Bapa dan bahkan melakukan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, berkati urapan-Mu bagi hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu akan memberkati kehidupan setiap member Full Gospel yang mendengarkan firman pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Semua ini kami balaskan dalam satu pribadi yang berkekasih hidup kami, Allahku yang kekal di dalam nama Yesus. Kami pelaksanakan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. 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 Tuhan pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Sutrisno Eko ya. Waktu kami persilakan. Monggo Pak Sutrisno. Haleluya. Mute Pak. Mute-nya Pak. Nggak dengar Pak. Mic-nya belum buka ya? Oke. Ya, sudah ya. Ya, siap. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, kalau pada saat ini Tuhan masih memberi kesempatan bagi saya untuk melayani dalam pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, terutama saya salam kenal kepada saudara-saudara, terutama yang ada di Surabaya. Ya, sebagian pasti masih belum kenal, ya. Tetapi kita di dalam Tuhan, kita bersaudara di dalam Dia. Saudara sekalian, pada malam hari ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan tentang iman mengalahkan dunia. Saudara sekalian, begitu pentingnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mempunyai iman. Karena iman itulah yang dapat mengalahkan dunia. Kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4, demikian bunyinya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara sekalian, yang mengalahkan dunia itu adalah iman kita. Saudara sekalian, saya percaya saudara sekalian, kalau saya dengar lewat kesaksian-kesaksian saudara sekalian, disitulah itu artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa selalu memperhatikan dan melindungi semua anak-anaknya. Seperti bangsa Israel. Di mana ada bangsa Israel berjalan, disitulah tiang awan dan tiang api menyertai bangsa Israel. Dengan demikian, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap percaya, kita punya Allah yang maha besar. Dialah yang menyertai kita dimanapun saya dan saudara berada. Saudara, di situ dikatakan iman mengalahkan dunia. Artinya, saudara, di dalam dunia ini tidak luput banyak masalah, ya, masalah-masalah seperti yang sudah disaksikan tadi.
ada yang naik kendaraan, ya, tabrakan, bahkan sakit penyakit COVID dan sebagainya. Masalah itu terus menghadang di dalam hidup saya dan saudara. Tetapi saudara sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak usah takut dan khawatir, karena kita punya Allah yang maha besar. Amin. Saudara sekalian, dialah yang sanggup. Ya. Barang siapa yang berseru kepada dia, dan disitulah pertolongan Allah itu pasti akan terjadi. Saudara, mengapa hal itu bisa? Karena di dalam Roma 8 ayat 31, di situ dikatakan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Pertolongan dan kemenangan itu pasti ada di dalam kehidupan kita. Karena saudara sekalian, begitu pentingnya iman di dalam hidup kita. Karena apa, saudara? Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, bisnisman ini, saudara sekalian, kita harus punya satu iman. Karena apa? Karena banyak tantangan-tantangan, saudara. Terutama pada pandemi ini. Baik mengalami tantangan dalam pekerjaan, tantangan dalam kehidupan, tantangan apa yang saya dan saudara setiap kali kita hadapi. Karena Tuhan senantiasa memperhatikan dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 8, di situ dikatakan, kalau anak manusia datang, setiap kali dia datang, dan dia berkata, adakah iman di bumi ini? Artinya, iman siapa, saudara? Yaitu iman saya dan saudara. Jadi penting, saudara sekalian, iman itu ada dalam kehidupan kita. Karena kalau ada iman, iman itulah yang mengalahkan dunia. Artinya, yang mengalahkan masalah-masalah yang saya dan saudara hadapi. Dengan iman, saudara tidak kalah, tetapi dengan iman, bersama dengan dia, kita memperoleh kemenangan. Saudara, karena di dalam Yohanes 16 ayat 33, di situ dikatakan, dalam aku, Tuhan katakan, kamu beroleh damai sejahtera. Kalau di dalam dunia, kamu menderita. Tapi Tuhan katakan demikian, tetapi kuatkanlah hatimu, karena akulah yang telah mengalahkan dunia. Artinya, saudara sekalian, Tuhanlah yang akan mengalahkan dunia. Dalam dunia ini banyak masalah. Artinya, Tuhanlah yang akan mengalahkan masalah-masalah, penderitaan kita. Dialah yang sanggup mengalahkannya semuanya. Pertolongan Tuhan itu pasti akan terjadi. Karena firman Tuhan dikatakan, saudara sekalian, di dalam Yesaya 45 ayat 2. Di situ dikatakan, aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Artinya, saudara sekalian, kalau kita bersama dengan dia, Tuhan katakan, sekalipun masalah-masalahmu itu setumpuk gunung, masalah penderitaanmu sebesar gunung, Tuhanlah yang sanggup meratakan semuanya. Amin. Kalau saudara sekalian Selasa yang dulu, saudara, ya, dikatakan iman memindahkan gunung, ya. Iman dapat memindahkan gunung. Tetapi saudara sekalian, sekarang saudara sekalian, firman Tuhan kata, dengan iman saya dan saudara dapat meratakan gunung-gunung masalah kita. Amin. Asal kita percaya.
iman itu penting, saudara. Kalau kita percaya dengan iman, dan disitulah bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Saudara, firman Tuhan dikatakan, begitu pentingnya iman. Sebetulnya, saudara, firman Tuhan di dalam Roma 10 ayat 17, di situ dikatakan, iman itu datangnya dari mendengar. Mendengar apa? Mendengar firman Kristus. Pentingnya firman itu ada di dalam kehidupan kita. Sebab saudara, kalau firman itu ada dan bertumbuh di dalam kehidupan kita, dan disitulah janji-janji Tuhan itu pasti nyata di dalam kehidupan kita. Saudara, firman Tuhan dikatakan, saudara, di dalam Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8, di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau tidak bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan ayat ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ini artinya, saudara sekalian, biarlah saya dan saudara ini senantiasa ingat selalu firman Tuhan siang dan malam. Dan bukan hanya, saudara sekalian, diingat saja, direnungkan saja, tetapi perlu saya dan saudara dilakukan. Nah, itulah namanya perintah Tuhan. Ada perintah, pasti ada janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu demikian, saudara. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, di situ ada dua hal. Ya. Nah, saudara sekalian, dua hal ini, satu mengandung perintah dan yang satu mengandung janji. Kalau perintah itu, saudara sekalian, kita lakukan, dengan demikian janji itu pasti akan dilakukan oleh Tuhan. Perintah, saudara sekalian, itu bagian kita yang melakukan. Tapi kalau janji, bagian Tuhan yang melakukan. Ya. Saudara, harus dua-dua. Kalau kita pilih, aku lebih senang janji saja lah. Ya. Wah, aku pengen hidup ini selalu berhasil dan beruntung. Tapi saudara sekalian, harus saya dan saudara sesuai. Ya. Kalau kita mau menerima janji, kita harus mau melakukan perintah. Dan disitulah baru, saudara kalian, iman itu akan terjadi, terwujud di dalam kehidupan kita. Karena janji dan perintah ini aspek yang tak terpisahkan. Ada kesatuan gitu, saudara. Ya. Nah, kesatuan ini tidak bisa kita pisahkan. Kita pilih, wah aku senang janji saja. Biar Tuhan berkati, biar saya berhasil. Tapi tidak mau melakukan perintah. Ya nggak bisa, saudara. Atau aku melakukan perintah saja. Ya. Kalau kita mau melakukan perintah saja, saudara sekalian, dengan otomatis Tuhan tidak mau hutang dalam hidup saya dan saudara. Janji itu pasti akan digenapi. Ya. Karena saudara sekalian, dua hal ini harus sama-sama bekerja. Ya. Seperti saudara kalau kita melihat burung Raja Wali. Raja Wali kalau terbang, saudara sekalian, pakai dua sayap. Kalau satu sayap, tidak mungkin dia bisa terbang. Ya. Tetapi kalau dua sayap, saudara sekalian, pasti saudara dengan cepatnya dia terbang tinggi. Dengan demikian juga dalam hidup saya dan saudara. Kita harus pakai dua sayap ini tadi. Perintah dan janji itu harus ada dalam hidup kita. Kalau firman Tuhan juga dikatakan, saudara sekalian,
Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, nah ini perintah. Baru mintalah apa yang saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Ya, saudara, ada perintah, pasti ada janji. Nah, mari saudara sekalian, sudah saatnya, sekarang ini saudara, sudah saatnya kita mempunyai satu iman yang membuahkan janji Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan demikian sudah saatnya firman itu tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau firman itu tinggal dalam kehidupan saya dan saudara, pasti ada satu dampak dalam kehidupan kita, yaitu dampak perubahan. Apa yang berubah dalam kehidupan kita? Satu, Tuhan pasti akan pulihkan dalam kehidupan kita. Perubahan apa? Perubahan dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap hari, saudara sekalian, kita lakukan itu pasti ada perubahan besar. Baik tindak laku kita. Dulu sering marah, ya. Sekarang sudah tidak sabar. Ya. Dulu, saudara sekalian, saya dan saudara senantiasa, saudara, kita ini sering emosi, ya, melakukan sesuatu tidak benar, tetapi pasti lewat firman itu tinggal dalam kehidupan kita. Rema itu tinggal dalam kehidupan kita. Rema itulah yang bekerja, yang membersihkan dalam kehidupan kita. Dan firman itulah, saudara sekalian, yang menimbulkan satu iman. Dan iman itulah setiap kali kalau saya dan saudara melakukan sesuatu dengan percaya dan iman yang besar, maka semuanya itu pasti akan terjadi. Karena apa? Tuhanlah yang melakukannya. Saudara sekalian, karena apa? Penting, saudara, kita punya satu iman yang besar. Saudara, kalau kita ambil contoh saja, saudara, ya, seperti Yabes. Ya. Yabes ini, saudara sekalian, nama Yabes ini dia mempunyai arti, Yabes itu duka cita atau penderitaan. Dan memang betul, saudara, Yabes ini, saudara sekalian, kehidupannya sering dia merasakan penderitaan dalam kehidupannya. Hidupnya senantiasa yang dia alami itu banyak kekurangan, kelemahan, penderitaan. Saudara sekalian, itulah yang dia alami. Tetapi saudara sekalian, Yabes, dia benar-benar mau firman itu tinggal dalam kehidupan dia. Dan dia boleh benar-benar mendengar dan melakukan perintah. Dan janji itu pasti akan digenapi oleh Tuhan. Saudara, dan dia berdoa kepada Tuhan. Saudara, doanya Yabes, saudara sekalian. Kalau di dalam 1 Tawarik 4 ayat 10, 1 Tawarik 4 ayat 10, di situ dikatakan, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara sekalian, Yabes, orang yang tidak terpandang, kehidupannya penderita, kekurangan dalam hidupnya. Ya, kalau kita katakan di bawah rata-rata, hidupnya miskin sekali. Tetapi saudara sekalian, Yabes ini punya iman, saudara. Iman yang besar, yang luar biasa. Nah, doanya ini, saudara, tidak tanggung-tanggung. Dia minta berkat yang berlimpah-limpah. Ya.
Sebetulnya kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, berkati saya. Cuma itu, tapi Yabes tidak. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi. Dia minta berlimpah-limpah. Karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes, Anak Manusia datang, biarlah mereka mempunyai hidup yang berlimpah. Ya. Sebab itu Yabes minta, saudara sekalian, berkatnya berlimpah-limpah. Ya. Tidak tanggung-tanggung mintanya. Karena apa? Karena iman. Ya. Sebab itu saudara sekalian, doa ini harus lahir dari iman. Ya. Setiap kali kita berdoa, tapi kalau kita tidak ada iman, ya nggak bisa jadi, saudara. Ya nol. Tetapi saudara, doa yang lahir dari iman, itu ada ayatnya, saudara. Dan disitulah setiap kali kita doa, Tuhan akan genapi janjinya. Seperti doa Yabes. Yang kedua, saudara, dia ingin memperluas daerahnya. Wah, kalau punya tanah 1 hektar, dia kepingin 2 hektar, berapa hektar, bahkan luas di daerah-daerah yang lain. Luar biasa. Inilah saudara sekalian, permintaan Yabes ini yang benar-benar berlimpah-limpah. Bukan itu saja, dia tahu, saudara sekalian, dia minta satu perlindungan oleh Tuhan. Baik di dalam malapetaka, dan dia juga berdoa, biar tidak ada kesakitan yang menimpa aku. Ya, ini penting, saudara sekalian. Buat apa kita berkata banyak, tapi kesakitan itu menimpa dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada artinya. Tapi doanya Yabes ini lengkap, saudara sekalian. Luar biasa. Dan disitulah, saudara, doa yang iman besar ini akan terjadi. Akhirnya, saudara, Tuhan mengabulkan permintaannya bahwa dia akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan Yabes diberkati hidupnya. Saudara sekalian, setiap kali doa-doa orang benar, itu besar kuasanya. Saudara, jangan takut saya dan saudara mempunyai mimpi yang besar. Ya. Wah, dengan keadaan pandemi ini kok bagaimana? Keadaan seperti begini kok kita harus punya satu iman yang besar. Ya, kita sebagai bisnismen, jangan takut, kita punya Allah yang maha besar. Di dalam Mazmur 96 ayat 4, di situ dikatakan, saya dan saudara mempunyai Allah yang maha besar. Dialah sangat terpuji. Dialah Allah yang dahsyat. Saudara sekalian, ini kita harus ameni. Kita amenkan, saudara sekalian. Setiap kali, saudara, kita percaya dengan iman yang besar, kita amenkan. Dan disitulah Tuhan akan mengerjakan janjinya. Kalau Tuhan katakan, akulah Allah yang maha besar. Dan hari ini saudara mendengarkan firman Tuhan. Allah akan melakukan dalam hidup saya dan saudara dengan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Amin. Kalau saudara aminkan, jadilah menurut imanmu. Amin. Saudara sekalian, saya beri contoh, saudara. Ada 2 orang buta. Dia buta, dia tidak melihat siapakah Yesus. Siapakah nabi besar itu. Tetapi dia percaya, saudara. Kalau saya nanti bertemu dengan Tuhan, pasti saya sembuh. Sekalipun saya buta, tidak melihat. Ya. Saudara sekalian, di dalam Matius 9 ayat 28. Tapi tidak usah dibaca. Dan disitulah orang buta ini berusaha. Dia cari-cari Yesus.
Dan disitulah dia ketemu sama Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada dua orang buta ini, percayakah kau bahwa aku dapat melakukannya? Dua orang buta ini tidak memikir terlalu panjang, saudara. Tapi dia benar-benar percaya yang besar kepada Yesus. Akhirnya apa? Dia katakan, ya Tuhan, aku percaya. Saudara, dan disitulah baru Tuhan bertindak. Saudara, sama dengan hidup saya dan saudara. Saya dan saudara sering mendengarkan firman Tuhan. Mengapa semua tidak akan terjadi? Karena saudara kurang percaya. Kalau orang buta ini sekalipun tidak melihat, tetapi namun dia percaya, itu namanya iman. Dan disitulah orang buta ini berkata, ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Dan disitulah saudara, Tuhan jamah dua orang buta ini. Tuhan katakan apa? Jadilah menurut imanmu. Semua itu akan terjadi menurut imanmu. Kalau saudara katakan, gak mungkin. Ya, gak mungkin. Ya jadilah menurut imanmu. Apa saja. Saudara kepingin bisnis apa saja. Wah, gak mungkin. Jadilah menurut imanmu. Tapi kalau kita punya iman yang besar, yang dapat memindahkan gunung, yang dapat meratakan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Dan disitulah setiap kali kita melakukan sesuatu, Tuhan katakan, jadilah menurut imanmu. Kalau kita percaya, jadi. Seperti dua orang buta ini. Dia dapat sembuh. Hari ini, jangan sia-siakan firman Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, setiap kali Tuhan berfirman, maka semuanya akan jadi. Ratapan 3 ayat 37. Ratapan 3 ayat 37. Di situ dikatakan, siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Artinya, saudara sekalian, siapa saja yang berfirman. Saudara jangan melihat, wah itu pendeta top. Atau itu siapa itu orang itu. Siapa saja yang berfirman. Maka semuanya itu akan terjadi. Sebab kenapa, saudara? Karena firman Tuhan dikatakan. Karena dialah yang memerintahkan. Dialah yang melakukan. Bukan kita. Ya. Kita ini manusia, saudara. Tidak ada arti. Tapi, saudara sekalian, semuanya yang melakukan itu adalah Tuhan. Makanya, saudara, maka semuanya bisa terjadi. Karena Tuhan. Jadi, saudara sekalian, kalau saudara percaya hari ini, pertolongan Tuhan itu bukan dari manusia. Kesembuhan itu bukan dari manusia. Berkat Tuhan itu bukan dari manusia. Tapi dari Dia yang akan melakukan di dalam kehidupan kita. Saya tutup dengan kesaksian, saudara sekalian. Ya, saya pernah, saudara sekalian, saya pelayanan dengan tim, tim seadanya, saudara. Ya, saya pelayanan di desa, saudara. Ya. Dan disitulah, saudara sekalian, diadakan ibadah kebaktian, kebangunan rohani, kesembuhan. Nah, pada waktu itu bukan saya yang melayani, yang menyampaikan firman Tuhan.
Tetapi pada waktu dalam perjalanan, saudara, ada sesuatu masalah. Ya. Jadi, orang yang melayani ini, sudah hamba Tuhan yang melayani ini dialihkan kepada saya, saudara sekalian. Kamu aja ya yang melayani. Saya pikir, loh, kok saya? Gitu ya. Tapi ini dalam satu tim, saudara. Ya. Kita ini sama, saudara sekalian, ya. Seperti Nabi Elia, manusia biasa, ya. Tapi kalau kita benar-benar kita percaya, yang biasa menjadi luar biasa. Saudara, dengan adanya pelayanan ini, saya singkat saja, dan disitulah banyak jemaat yang datang, dan saya yang melayani kebetulan, saya altar calling, saudara. Siapa yang sakit, silakan untuk maju ke depan. Nanti tim yang akan mendoakan, ya. Termasuk ya saya juga ya. Jadi saya atas nama tim, saudara ya, untuk mendoakan. Nah, saudara, pada waktu itu, saudara sekalian, semua datang ke depan dan tim mendoakan. Didoakan, saudara, semua didoakan. Amin. Dan pada waktu itu, saudara, amin, saya persilakan, silakan saudara kembali. Balik, saudara sekalian, balik semua. Akhirnya, saudara, semua kembali, ada satu yang tidak kembali, saudara. Nah, disitulah ada satu yang tidak kembali. Ya. Orang yang dikatakan masih tidak terlalu tua, ya, tidak terlalu tua, ya setengah muda, yang muda tapi ya tidak terlalu muda, saudara. Ya. Nah, orang ini, saudara sekalian, dia tidak kembali. Nah, begitu dia nggak kembali, saya lihat, saudara sekalian, loh, ternyata orang ini tidak bisa jalan. Dia membawa tongkat, saudara, ya, tongkat 2, bukan 1 loh, saudara. Dia tidak bisa berjalan itu bukan kaki 1, tapi kaki 2. Dia pakai kret begini. Nah, dalam hati saya ini cuma evangelis, penginjil. Wah, lah kok dihadapi seperti gini? Kalau sakit jantung nggak kelihatan, kalau sakit paru-paru nggak kelihatan. Lah ini jelas, saudara, kelihatan sakit nggak bisa jalan ini, saudara. Lah kebetulan saya yang ada di depan, komandonya, wah, saya pikir gini, wah, tapi saya tetap, saudara sekalian, saya pegang janji Tuhan. Saya bilang begini, saudara, kebetulan itu tadi, ya, yang saya sampaikan intinya tentang 2 orang buta. Jadi, saudara, kalau saudara percaya Tuhan dapat melakukan, maka semuanya itu akan terjadi menurut imanmu. Saudara, saya deketi orang itu, saya katakan demikian, Pak, orang itu pada waktu itu, engkau, saudara ya, engkau gitu ya. Saya berkata sama engkau itu, Pak, Bapak percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan Bapak. Dia katakan apa, saudara? Ya, aku percaya. Wah, persis seperti ini, saudara. Persis seperti 2 orang buta ini. Dia percaya. Apa yang saya tindakan, saudara? Saya ini tidak pernah, saudara. Sekali-sekali pun tidak pernah menghadapi seperti ini. Ya, sekali itu, saudara. Saya menghadapi seperti demikian. Akhirnya, saudara sekalian, dia kata, aku percaya. Kalau percaya, ada satu tindakan. Saya minta, saudara, ya, tongkatnya, kretnya itu tadi saya minta 2-2. Langsung. Saya pergikan. Saya ajak jalan, saudara. Ya. Dengan tangan saya, kekuatan dengan tangan saya. Dalam nama Yesus, Bapak berjalan. Dia jalan, saudara. Lah, orang tidak bisa jalan, tak suruh jalan, ya tidak bisa jalan.
Nggak bisa, saudara. Lah dia jalannya itu kalau seolah-olah gendong saya gendong dia. Karena berat sekali. Lah saya mapang ya. Dia itu berat. Dia nggak bisa jalan. Dua-dua nggak bisa jalan. Tak suruh jalan. Karena dia percaya. Yo jalan, no. Nggak bisa jalan. Saya tanya lagi, Pak, Bapak ini percaya lah. Kalau Tuhan itu dapat melakukan, Tuhan itu dapat menyembuhkan Bapak. Sudah jelas tidak iso jalan nih loh. Dia katakan gini, ya aku percaya aku iso jalan. Nah, tapi nyatanya gak iso jalan, saudara. Tak jalan lagi. Gak bisa jalan. Saya, saudara, jalan itu di depan jemaat, saudara. Jemaat itu semua itu nonton, saudara. Adegan yang ada di depan ini tadi. Saya pikir gini, waduh Tuhan, iki lah kalau mujizat. Namamu tidak bisa dipermuliakan. Saya sendiri, wah gimana ya? Ternyata saudara, karena semua ini terfokus di depan, saudara. Jemaat itu semua lihat. Bener, ono mujizat kan gitu, saudara. Ya. Akhirnya, saudara, 1 kali, 2 kali, 3 kali, gak iso jalan, saudara. Saya ini bopong dia itu, wah beratnya setengah mati. Wong dua-dua gak bisa jalan. Akhirnya, saudara, saya tanya terus. Bapak percaya, Bapak percaya. Aku percaya. Itu loh namanya iman itu loh. Sekarang tidak terjadi. Tetapi namanya iman, aku tetap percaya. Lama-lama 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak tahu berapa kali saya lupa, saudara. Akhirnya, saya rasakan kok enteng, saudara sekalian. Ya, ternyata, saudara, saya suruh jalan dalam nama Yesus. Akhirnya dia pelan-pelan bisa berjalan, saudara. Saya gandeng pelan-pelan bisa berjalan. Akhirnya saya lepas, saudara. Dia bisa berjalan sendiri. Amin. Itu loh saudara sekalian, namanya iman yang luar biasa. Amin. Pertama, tidak ada perubahan. Kedua, berapa kali tidak ada perubahan. Tapi dia tetap percaya. Dengan demikian saya katakan, jadilah menurut imanmu. Dan disitulah pertolongan dan kesembuhan itu terjadi. Saudara sekalian, ya, saksikan ini, saudara sekalian. Ini bukan dongeng, tapi benar-benar kenyataan. Mujizat Tuhan itu sampai sekarang itu masih ada. Kalau Tuhan berkata, Tuhan saya dan saudara itu Tuhan yang sama. Kalau dulu dia dapat melakukan mujizat-mujizat besar, yang buta dapat sembuh, yang timpang dapat berjalan, dan hari ini juga, saudara sekalian, mujizat yang sama juga akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Jadilah menurut imanmu. Saudara sekalian, kalau saya dan saudara mengalami apapun, bisnis apapun, jangan terfokus dengan keadaan. Baik keadaan pandemi apapun terjadi. Saudara ingat, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Amin. Dia akan melakukan semuanya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, saya kira cukup karena waktunya terus berjalan. Ya, sudah habis tadi ya. Saya kira ini sudah cukup karena sudah jam 9. Saya cukup dari sini saja. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan. Amin. 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 Puji Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Allah kita Allah yang ajaib sekalian ya. Tidak ada barang mustahil bagi orang percaya. Tadi Pak firman Tuhan mengatakan imanmu yang menyelamatkan kamu ya. Imanmu yang menyembuhkan kamu. Asal kita percaya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Sutrisno akan firman-Nya pada malam hari ini. Kita sudah diberkati luar biasa ya. Kita dibangkitkan iman kita supaya kita benar-benar percaya. Kita tidak boleh memandang betapa besar masalah kita. Dan kita harus memandang
betapa besarnya Allah kita. Amin. Amin. Sekalian, pada malam hari ini, untuk selanjutnya saya serahkan pada tim dari Surabaya ini, khusus Pak Heli. Tua-tua kita ini Pak Heli ini. Tolong Pak Heli, closing statement juga berdoa untuk kita semua Pak Heli. Haleluya. Monggo, waktu kami persilahkan. Amin. Ya, terima kasih, luar biasa. Mojokerto bangkit gitu ya. Ya sebenarnya yang senior itu adalah bukan saya ini kan lebih muda, jadi mohon izin. Di sini banyak saudara-saudara kita ya, dari Mojokerto chapter ya, yang luar biasa semangatnya biar impartasi buat kita yang muda-muda nih. Senior-senior kita pada malam hari ini sudah memberkati kita. Mungkin nanti sebelum saya closing statement, mungkin di sini kan ada Pak Virepnya, ada Pak Ardi, juga RVP-nya, mungkin mau menyampaikan sesuatu. Silakan mungkin dari Pak Bambang atau Pak Goko atau Pak Johan. Ya, Pak Eli, kalau boleh saya mau menyampaikan, tadi saya sempat bicara sama Pak Presiden, Pak, tolong kita dikenalkan sama pengurus dari Mojokerto Chapter, supaya kita ini komunikasi bisa lebih bagus seperti itu, karena selama ini kita online ini kan agak susah ya untuk ini, jadi saya minta acara khusus sebetulnya, tapi tidak apa-apa, ini kan mungkin sebentar aja, mungkin Pak Joko bisa mengenalkan sekretarisnya, wakilnya, terus mungkin membershipnya, bendaharanya, begitu loh Pak, supaya kita tahu kalau kita ada masalah, kita bisa langsung hubungi seperti itu, Pak. Ya, Pak. Saya sebagai Presiden Chapter, wakil saya sementara ini masih kosong. Semestinya wakil saya yaitu Pak Heri Sanjoyo, tapi Pak Heri Sanjoyo kami geser ke sekretaris. Pak Heri, mana Pak Heri? Pak, bisa ditanyakan Pak Heri, Pak. Pak Heri, ya sudah. Pak Heri, Sanjoyo. Iya, Pak Lugito. Nah, ini sekretarisnya Pak. Kak Anu. Pak David, tolong ditayangkan Pak Heri Sanjoyo, Pak David. Nah, ini beliaunya ini. Ya, ini kenal. Terus bendaharanya Pak Nyoto hari ini tidak bisa mengikuti sebentar, Pak. Pak Nyoto nggak bisa mengikuti. Terus di acara Pak Handoko, silakan Pak. Si member Pak Handoko. Pak Handoko, mana Pak Handoko ini? Loh, nggak ada Pak Handoko. Tadi muncul Pak. Ya tadi ada tadi. Iya, ya itu Pak. Jadi sekretaris saya Joko, Presiden Chapter, untuk sekretaris yaitu Pak Heri Sanjoyo, bendahara Pak Nyoto Kusumo, kami dibantu oleh si member yaitu Pak Handoko, Pak Lugito juga, gitu Pak. Pak Johan. Iya. Saya janji besok mungkin akan saya beri nomor HP-nya masing-masing supaya bisa kontak Pak. Iya, terima kasih Pak Joko. Jadi kami dari Surabaya sangat senang kalau Mojokerto sudah bangkit, terus saya sudah minta daftar calon pit member, begitu luar biasa, ya. Jadi kita dari Surabaya optimis pasti Mojokerto ini bisa bangkit ya. Nah, cuman kita malam ini kok banyak tidak hadir Pak? Apa karena online atau gimana ya? Ya. Ya kira-kira, iya. Dari malam hari ini
kalau memang saya ingin menyampaikan sesuatu keputusan rapat bahwa tanggal 23 November kita mulai tatap muka, Pak. Kita tidak di Zoom lagi. Tanggal 23 November. Nanti Kamis kedua, kami akan dilayani oleh pengusaha dari Mojosari, yaitu Bapak Supratik. Selasa keempat. Ya, Selasa keempat. Kami tempatkan di satu restoran, yaitu yang biasa kami pakai, yaitu SUW. Nggak tahu singkatannya apa, Pak Heri, SUW itu. SUW itu nggak tahu singkatan. SUW Jalan Jaya Negara. Nanti kalau bisa kami undang Pak dari Surabaya, kami undang, silakan hadir Pak. Tapi tetap kami pakai kami akan ketat prokesnya. Prokes, ya, protokol kesehatan. Tetap. Ya Pak, itu yang bisa saya sampaikan malam ini Pak. Ya, oke Pak. Mungkin kita tetap tunggu karena secara organisasi Mojokerto juga harus ada pemilihan presiden Pak ya. Jadi saya minta membernya mungkin bagi 2 tahap atau bagaimana gitu loh Pak, supaya pokoknya ada yang masuk dulu, terus harus ada pemilihan presiden karena nanti Pak Heli ini akan peneguhan sebetulnya nanti Pak pertengahan bulan Desember seperti itu. Mudah-mudahan nututi ya apa yang dilakukan oleh Mojokerto. Mungkin itu Pak program dari Surabaya supaya dari Mojokerto juga mengerti apa yang direncanakan oleh regional. Mungkin Pak Ili sendiri yang mau menambahkan mungkin Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya mengingat waktu ya, atau makanya tadi dikatakan Pak Johan kita pengen kenal gitu ya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang gitu ya. Kalau dari Pak Firep, dari Pak Ardi, ada yang mau disampaikan? Kalau enggak, saya kembali. Saya akan minta izin kepada Pak Indra ya, itu Bapak angkat mewakili City Chapter gitu ya, Presiden terpilih kita. Karena biasa yang saya lakukan atau saya dengar bahwa Pak Indra itu biasanya memberikan closing statement. Nanti saya akan memberikan menutup di dalam doa berkat. Closing statement saya minta bantuan Pak Indra mewakili bapaknya daripada Mojokerto yang membangkitkan City Chapter. Silakan Pak Indra. Karena mungkin bisa disampaikan ini. Ini Pak Indra adalah Presiden terpilih 2001-2002. Sekali lagi selamat Pak Indra. Silakan Pak closingnya. Bisa dibantu saya. Nanti saya akan menutup pertemuan pada malam hari ini. Silakan Pak, waktu dan tempat saya silakan ke Pak Indra. Ya, selamat malam. Terima kasih atas pertemuan yang sangat luar biasa pada malam hari ini yang disajikan oleh rekan-rekan dari Mojokerto Chapter. Kesaksian pertama, kesaksian kedua, dan firman yang terakhir luar biasa. Saya merasa sangat diberkati pada malam hari ini. Amin. Terima kasih Pak Lukito, Mojokerto Chapter. Yep. Yang mengkoordinir ini dengan sangat luar biasa. Untuk Pak Lukito, saya juga sangat kagum sekali. 70 tahun tapi wajahnya masih cakep. Ya, mewakili Pak Santoso yang tidak bisa hadir pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas semangat yang telah diberikan untuk melayani our Lord Jesus Christ, untuk melayani Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita dan menggolkan apa yang kita cita-citakan dalam pelayanan ini. Terima kasih. Amin. Amin. Semua ini berkat City Chapter. Kalau nggak City Chapter yang dorong gini ya mungkin belum menggelinding Mojokerto.
terutama Puji Pak Hendro, Dr. Hendro dan mewakili atas nama Presiden Chapter Mojokerto Pak Joko Agung mengucapkan banyak terima kasih pada semua rekan-rekan dari Surabaya khususnya dan perangkat atasan semua ini yang sudah mendorong kita sehingga Mojokerto ini bisa menggelinding kembali, bangkit kembali. Semua ini karena ya memang semua Tuhan, tapi yang sarananya dari City Chapter ini. Oleh sebab itu pada malam hari ini sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Monggo saya kembali. Kita satu di dalam doa, kita akan menutup pertemuan pada malam hari ini. Kiralah masih. Ucapan syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Amin. Kami percaya malam hari ini firman yang Kau tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Iman akan mengalahkan dunia ini. Kami aminkan Tuhan pada malam hari ini. Apapun keadaan situasi yang tidak baik dan sangat-sangat tidak baik, tetapi bersama dengan Engkau membuat baik adanya Tuhan. Karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Amin. Dan Kau janjikan kepada setiap kami Tuhan, Kau akan jadikan kami sebagai pemenang ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Sutrisno, demikian juga kesaksian-kesaksian yang Tuhan yang boleh menguatkan kepada setiap kami, baik yang ada di Zoom meeting ini ya Bapak. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan, tak henti-hentinya kami tetap berdoa memberkati, khususnya para member yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Apapun Tuhan yang sedang dihadapin para member Tuhan, kami bersatu hati bersepakat, berdoa bagi member-member yang belum punya kesempatan Tuhan. Roh Kudus akan menggerakkan di dalam pertemuan-pertemuan kami yang akan datang. Terlebih-lebih Tuhan, tanggal 23 November yang akan datang Tuhan. Mojo Chapter akan mengadakan pertemuan secara onsite Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, campur tangan-Mu, kuasa-Mu Tuhan, menutup bungkus Tuhan. Mulai saat ini kami berdoa, menguduskan setiap ruangan tempat-tempat yang akan kami pakai. Terlebih-lebih rekan-rekan kami akan hadir Tuhan, dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat. Kau lepaskan, Kau luputkan dari penurunan tertularnya COVID-19. Terlebih-lebih kebenaran firman Tuhan akan disampaikan kepada hamba-Mu yang sudah Kau utus. Bahkan cuaca-cuaca yang terbaik ya Bapak. Dan biarlah melalui perdana pertemuan tanggal 23 November ini, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan Mojokerto penuh dengan kemuliaan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Demikian juga pada malam hari ini, kami berdoa memberkati keluarga besar Mojokerto Chapter Tuhan. Juga setiap rekan-rekan di Jatim 3 bersatu hati. Memberkati khususnya ya Bapak. Setiap keluarga besar Mojokerto Chapter ini diberkatilah. Setiap keberadaan anak-anak mereka, pendidikan anak-anak mereka, pekerjaan anak-anak mereka, bahkan dengan iman kedua orang tua mereka, Kau akan jadikan anak-anak kami Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Masa depan kami, anak kami adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Bahkan untuk cucu kami tidak akan pernah meminta-minta seperti apa yang Kau katakan dalam firman Tuhan. Diberkatilah istri sebagai penolong dalam kehidupan kami sebagai suami ya Bapak. Dan kami percaya diberkatilah para FGB men. Diberkatilah setiap usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan yang Kau percayakan bagi setiap kami. Demikian juga pada malam hari ini, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Bapak, kami mau mengangkat kedua tangan kami ke surga, yang membuktikan ketidakmampuan, keterbatasan kami. Oleh karena itu Bapa di dalam surga, curahkan berkat-Mu dari surga kepada tangan-tangan yang terangkat ini ya Bapa. Dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kepada setiap saudara. Hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dan mujizat yang datangnya daripada Tuhan pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita katakan, Amin. Ya, FGB men. FGB men. Be strong in the Lord.